Ustadz, ini sebelum kita memberikan kesempatan kepada penanya yang lain. Nah, ini berkenaan dengan penyakit tadi Ustadz. Iya. Yang ada di leher itu. Leher ya. Nah, ini kan membuktikan bahwa setiap orang itu kalau ingin disayang oleh Allah harus juga menjaga perkataannya Ustadz. Iya. Makanya kalau di yang kita baca di dalam Al-Qur'an itu banyak arahan dari Allah Ta'ala tentang perilaku kita sehari-hari. Betul. Arahan, jadi jangan begini, jangan begini, jangan begitu, banyak sekali. Dan itu harus kita bisa kerjakan. Karena nanti efeknya Allah akan mengingatkan kita dengan musibah. Agar kita kembali jalan Allah. Jalan Allah yaitu Al-Quran dan Sunnah, jelas itu ya. Berarti yang harus sering dijaga itu adalah mulut kita Ustadz ya. Ini kan yang menentukan nih Ustadz. Pertama memang lisan kita. Karena gini Ustadz, terutama terutama seorang ibu-ibu nih, ketika sedang ngobrol, ngegosip, buka aib tetangga gitu kan, ada yang sambil nyari kutu gitu Ustadz biasanya. Nah, itu Ustadz biasanya dia istighfar memang. Astagfirullahaladzim, saya ngomongin orang. Tapi orang yang sebelahnya diomongin lagi. Jadi bukan sebagai rem, tapi cuma sekedar penghias. Nah Ustadz, sebenarnya bagaimana kita menjaga pembicaraan atau kalam kita? Nanti akan kita bahas Ustadz. Boleh. Baik, pemirsa Bengkel Hati MNC TV, jangan Anda kemana-mana. Karena tema hamba disayang Allah bersama Dai Zaki dan Ustadz Danu akan kembali setelah yang mau lewat berikut ini. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa Bengkel Hati yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberi kita kekuatan untuk terus menjaga lisan ini agar yang keluar darinya tidak lain kecuali kalimat-kalimat kebaikan. Karena memang di dalam surah Al-Asr Allah mengatakan wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, yang memberikan nasihat untuk mengingatkan hal kebenaran dan kesabaran. Nah Ustadz, sebelum kita kasih kesempatan lagi nih Ustadz. Ini paling susah kan menjaga obrolan Ustadz. Kalau istilah mobil, kalimat istighfar untuk lisan kita ini kan ibarat rem. Jadi harusnya ibu-ibu kalau udah pas ngomongin orang istighfar harusnya kan berhenti. Ya Ustadz. Tapi kan enggak, ini kebanyakan remnya blong Ustadz. Jadi setelah istighfar bukan berhenti, ayo aja tambah. Nah, bagaimana Ustadz agar lisan ini benar-benar terjaga untuk senantiasa tidak gatel, tidak pengen terus buka aib orang, tidak ingin menjelek-jelekan orang lain, tidak ingin menyakiti perasaan orang. Gimana Ustadz? Iya, yang pertama jelas pengingat kita itu sebenarnya Quran, pengingat kita. Quran Jadi, Ustadz ya? Quran jelas sekali. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, ingatlah ayat-ayat Allah. Kalau kita ingat ayat Allah, pasti insya Allah kita akan ngerti apa yang akan kita lakukan, termasuk menjaga lisan, kan seperti itu. Tadi umpamanya kita memang istighfar, tapi setelah itu ngobrolin sesuatu yang tidak manfaat lagi. Kenapa itu bisa terjadi? Salah satu yang itu bisa terjadi karena begini, biasanya kita membaca zikrullah itu kebanyakan buat mainan. Seharusnya pada waktu kita ingat kepada Allah dengan mengucap kalimat thayyibah umpamanya, sebenarnya dalam kondisi yang khusyuk. Sebenarnya harus dalam kondisi yang khusyuk. Contoh umpamanya habis sholat, itu kan masih khusyuk. Sehingga pada waktu kita mengingat asma Allah, memuji Allah atau memohon ampunan, kita senantiasa ingat kata-kata tersebut. Tapi kalau kita memuji Allah karena sambil jalan kita memuji Allah, pertanyaannya sebenarnya begini, yang ingat itu jalannya atau memuji Allah? Itu pertanyaan. Karena sebenarnya kalau kita lagi berjalan memuji Allah itu sebenarnya nggak fokus, nggak khusyuk. Jadi akhirnya pada waktu kita zikrullah dalam suatu keadaan akhirnya hanya pemanis. Jadi bukan serius karena memohon ampun mamanya, serius karena memuji Allah mamanya, tapi karena pemanis biar ini menghabiskan waktu kosong sambil jalan zikir mama. Kalau saya juga bingung lah, akhirnya fokus nggak zikirnya, akhirnya nggak fokus, pasti nggak fokus. Pasti itu ya. Baik, jadi harus benar-benar dari hati dan benar-benar fokus Ustadz ya. Insya Allah ini itu juga
Penelpon sudah fokus nih Ustadz nih. Kita langsung beri kesempatan Boleh. kepada penelpon kita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, Iya, assalamualaikum. waalaikumsalam. Iya, Ibu suaranya tolong diangkat sedikit. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Dede. Ibu Dede. Iya. Oh baik, oh langsung. Saya kira penelpon Ibu. Diri dong Ibu. Ibu berdiri, jangan duduk. Saya ngadep juga kamera, nggak taunya ada orangnya di sini. Ibu, pagi-pagi udah bikin saya jadi orang Ibu gila. berdiri. Ibu silakan diri. Silakan berdiri Ibu. Saya kirain penelpon Ustadz. Iya, karena udah biasa SMS jadi ya, halo langsung di situ juga Iya. nggak tahu ya. Ya udah gitu saya halo, dianya halo juga Halo lagi. juga, iya. Baik, Ibu, saya kira ada di Brunei. Nggak taunya ada depan mata saya. Baik, silahkan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedeh Jubaidah dari Sukabumi. Baik, dari Sukabumi. Silahkan Bunda. Keluhan saya Ustadz, mata kiri saya retinanya sobek katanya. Jadi, Retinanya sobek. sobek. Iya, saya harus dioperasi. Saya nggak mau, takut dok. Ustadz, saya minta solusinya dari Ustadz. Panggil aja Usdok. Ustadz. Ustadz Kodok. Baik, lanjut Ibu. Silakan Ibu, silakan. Ya, ya sudah. Oh, udah. Ya, gitu. Udah itu aja? Minta solusinya aja dari Oh, minta Ustadz. solusinya. Iya. Ibu cuma minta solusi aja, Ya minta doa juga. doa aja. Baru pulang haji loh Bu. Nggak minta oleh-oleh. Doanya. Baik, Ustadz silakan Ustadz. Iya, Ibu, kita harus memahami kalau mata atau retina itu bermasalah berarti itu berhubungan dengan cara pandang kita. Kalau retina itu sampai sobek, jadi keluar dari tempatnya, begitu ya kalau nggak salah ya. Iya, Retinanya hampir lepas gitu ya, iya, betul ya? betul. Oh ya, itu biasanya ini ibu dalam mempunyai pandangan keseharian ini agak keras. Jadi maunya ibu itu kalau ada masalah itu langsung pukul aja, gitu umpamanya begitu. Iya. Hantam aja, sobek aja mulutnya, gitu ini umpamanya. Jadi hanya pandangan, nggak harus ngelakuin sih. Iya. Pandangan seperti itu. Nah, pertanyaan saya, betul nggak ibu itu kalau mamanya jengkel terhadap seseorang itu kadang-kadang pikiran ibu itu maunya tak pukul umpamanya, Iya. maunya tak sobek-sobek umpamanya, umpama ini hanya umpamanya. Seperti itu? Iya. 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 Iya loh. Langsung. Bener ya? Benar. Jadi itu pandangan yang kayak apa yang ibu sering seperti itu, walaupun nggak dikerjakan, ngerti ya? Tapi itu pandangan sehari-hari kalau mamanya jengkel. Itu biasanya jengkel sama siapa yang seperti itu? Kalau dulu sih jengkel sama suami, Ustadz lagi masih ini, sekarang udah cerai. Sudah cerai? Iya. Udah nikah lagi belum? Belum. Oh belum. Ya. Belum dai. Insya Allah orang pulang haji doanya mustajab. Saya nggak doain Oh, nggak ini, doain ya? nggak, hanya cuma ngelus-ngelus saja. Belum dai. Iya, belum. Aja. Ya lanjut Ustadz. 1-0. Ibu, ibu coba karena ini berhubungan dengan cara pandang yang keras dulu kepada suami, untuk mengembalikan retina ini biar kembali lagi pada tempatnya, karena bagaimanapun juga retina itu kalau menurut ilmu kedokteran nih biasanya Iya. itu kalau ada saraf kejepit, dokter biasanya bilang karena jatuh. Iya. Kalau mamanya pecah pembuluh darah di otak karena jatuh kepala duluan. Kalau dokter ini retinanya sobek karena ketonjok biasanya. Tapi kan enggak ketonjok, kan Enggak. begitu ini biasanya nih teman-teman kita atau saudara-saudara kita seperti itu. Sebenarnya yang nyobek retina ibu itu sebenarnya juga malaikat juga.
Itu juga diperintahkan oleh Allah Ta'ala agar ibu tidak ada pandangan yang keras, tidak ada pandangan yang kasar. Dulu waktu sama mantan suami orang. Suami ya. Sama Mantan suami orang. sama mantan suami. Nah, caranya adalah ibu harus kembali ke jalan Allah, mohon ampun pada Allah. Karena catatan dosa kita itu pasti ada di malaikat atid. Pasti. Dan karena dulu ibu barangkali lupa, belum minta ampun kepada Allah Ta'ala, akhirnya Allah memberikan peringatan. Nah, ibu mohon ampunlah kepada Allah Ta'ala jika dulu ibu punya pandangan kasar khususnya kepada suami atau kepada orang lain, orang-orang dekat ibu. Mohon ampun terus menerus tentang pandangan yang kasar, tentang pandangan yang keras, tentang pandangan yang begitu. Mohon ampun, kemudian terakhir mohon diberi jalan agar Allah memberikan kesembuhan pada retina sehingga retina bisa nempel lagi ke tempat semula. Hanya itu aja doanya. Mudah-mudahan kalau ibu serius doanya karena Allah, tidak hanya cuma menginginkan kesembuhan, benar-benar mohon ampun jujur kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengampuni, ya mudah-mudahan Allah memberikan retina ibu kembali lagi normal. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya Bu, jangan keras-keras, makanya lembut-lembut aja. Kayak Dai Jaki nih lembut nih. Iya. Lembut. Kalau sama para duafa dan yang kismin para madesu. Iya Ibu ya, mudah-mudahan manfaat. Amin. Ibu bisa mohon ampun pada Allah Ta'ala, khususnya yang berhubungan dengan cara pandang yang dulu-dulu. Kemudian mohon diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan pada ibu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustadz, terima kasih Bunda. Mudah-mudahan jawabannya bermanfaat. Baik, sampaikan oleh para jamaah tadi, ada hikmah yang bisa kita petik, ada pelajaran yang kita simpulkan sehingga menjadi bekal dalam kita menggapai hari-hari yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Karena kan muslim yang baik itu Ustadz yang hari ini lebih baik dari kemarin, ya, dan hari esok lebih baik dari hari ini. Nah Ustadz, ini ada satu mitos yang sangat unik Ustadz di masyarakat Indonesia. Orang kalau sudah berangkat haji atau umroh ke tanah suci, pasti mau tidak mau harus batuk. Yang nggak batuk cuma ontak doang katanya Ustadz. Iya. Nah itu sebenarnya mitos yang benar atau memang ada gejala apa Ustadz? Iya berarti kalau saya nggak batuk berarti saya batukin aja sekarang. gitu ya. Biar nggak onta maksudnya. Iya, sebenarnya mitos itu ada mitos yang salah ya. Iya. Jadi jangan sekali-kali kita berkata seperti itu. Sebenarnya batuk itu pun diingatkan dari Allah Ta'ala kepada kita yang ada di tanah suci, bahwasanya ada kata-kata kita yang masih salah di hadapan Allah Ta'ala. Makanya Allah mengingatkan salah satunya melalui batuk. Dan kita tidak boleh, dan itu larangan, apalagi sampai berkata kalau udah di tanah suci, sampai di tanah suci semua orang itu batuk, yang tidak batuk unta. Nah pertanyaan saya, berarti kalau saya nggak batuk saya unta, kan begitu ya? Nggak boleh yang seperti itu, nggak boleh. Jadi bagi saudara-saudara saya yang sudah terlanjur, mohon ampunlah pada Allah Ta'ala. Karena sebenarnya yang tidak batuk itu berarti beliau cukup baik kata-katanya di hadapan Allah. Kalau kita sampai menyamakan beliau yang baik di hadapan Allah sama seperti unta, berarti kita malah merendahkan orang yang sebenarnya lebih baik daripada kita, kan begitu ya? Betul. Jadi kita janganlah seperti itu ya. Iya. Semuanya itu ditangani oleh Allah Ta'ala, dan jangan sampai kita seperti itu agar amal soleh kita tidak tercampur dengan dosa-dosa kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah sebagai kesimpulan akhir Ustadz dari tema kita tentang hamba disayang Allah, apa yang paling penting yang harus pemirsa dengar dan serap di kesempatan kali ini? Kalau memang kita ingin disayang oleh Allah Ta'ala, marilah kita sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah yang memang ingin sekali sujud dengan benar di hadapan Allah Ta'ala, menjalankan apa yang ada di dalam Al-Quran dengan baik dan benar.
Karena Al-Quran ini tuntunan kita. Kalau kita itu tidak bisa menjalankan, ya kita banyak salah dan dosa, itu aja. Cobalah kita baca Quran, cobalah kita baca tafsirnya atau artinya. Kalau kita tidak tahu, bertanyalah pada ustadz atau alim yang memang beliau sudah paham sekali. Tanyalah dengan baik, mudah-mudahan dasar itulah yang akan menjadikan Allah itu sayang atau mengasihi kita. Sehingga insya Allah kalau kita benar-benar baik di hadapan Allah, benar di hadapan Allah, dan kecil sekali yang kita salah di hadapan Allah, insya Allah kita akan masuk surga dengan amat sangat gampang. Amin. Karena dosa kita kecil, amal soleh kita besar. Kalau kita ditimbang, insya Allah banyak amal soleh, dan insya Allah pasti akan mulus masuk surga. Amin. Baik. Makanya ayolah mulai saat ini kita kembali ke jalan Allah, kembali ke Quran, ke sunnah. Baik. Dengan membaca Quran, kemudian membaca artinya. Mudah-mudahan itu bisa menjadi pedoman hidup kita, sehingga kita bisa menjadi seorang yang baik di hadapan Allah, yang nanti insya Allah mudah-mudahan Allah memuliakan kita. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik Ustadz, sebagai penyempurna dari pengajian kita pada kesempatan kali ini, kami persilakan Ustadz untuk memimpin doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jamaah Masjid Anida dan juga pemirsa Bengkel Hati yang dirahmati oleh Allah, marilah di akhir acara Bengkel Hati ini kita berdoa dengan khusyuk kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memudahkan doa-doa kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Aziz, ya Ghaffar, Engkaulah yang berkuasa dan juga Maha Pengampun atas kesalahan dan dosa-dosa kami. Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan sejak akil balik hingga saat ini. Ampunilah dosa yang kami lakukan dari dosa yang kecil hingga dosa yang cukup besar di hadapan-Mu ya Allah. Ampunilah dosa yang kami lakukan kepada suami kami ya Allah, kepada istri kami, kepada anak-anak kami, kepada saudara-saudara kami, kepada teman-teman kami, kepada hamba-Mu yang lain ya Allah, dan juga kepada makhluk yang Kau ciptakan di muka bumi ini ya Allah. Amin. Ya Allah, ampunilah dosa yang cukup besar yang kami lakukan di hadapan-Mu ya Allah. Amin. Ampunilah dosa kepada ibu dan ayah kami. Amin. Ampunilah dosa yang kami lakukan dari lisan dan perbuatan kami kepada ibu dan ayah kami. Amin. Ya Allah, kami mohon agar Engkau ampuni kesalahan dan dosa ibu dan ayah kami yang kami sayangi ya Allah. Amin. Kami mohon agar Engkau ampuni kesalahan dan dosa guru-guru dan pembimbing-pembimbing kami ya Allah. Amin. Amin. Ya Allah, alhamdulillah Engkau telah menitipkan iman dan takwa dalam hati kami. Amin. Sehingga kami bisa menjalankan syariat-Mu ya Allah. Amin. Alhamdulillah Engkau telah mengizinkan kami menjalankan syariat-Mu. Amin. Yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah ya Allah. Amin. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah banyak memberikan kami nikmat dan rizki ya Allah. Amin. Amin, Ya Allah, kami mohon agar Engkau jauhkan kami dari apa yang tidak baik kepada diri kami. Amin. Ya Allah, jika di antara badan kami dan tubuh kami ada kekurangan, ada musibah, ada sakit ya Allah, karena Amin. kesalahan dan dosa-dosa kami, Amin. kami mohon ampun kepadamu ya Allah. Amin. Dan kami mohon agar Engkau berkenan menyembuhkan penyakit yang ada pada diri kami. Amin. Dan jika di antara anak-anak kami ada yang sakit karena kesalahan dan dosa kami orang tuanya ya Allah, Amin. kami mohon ampun kepadamu ya Ghaffar. Amin. Dan kami mohon agar Engkau menyembuhkan penyakit anak-anak kami ya Allah. Amin. Agar kami sekeluarga lebih sujud padamu ya Allah. Amin. Amin. Ya Allah, jauhkanlah kami dari godaan syaitan yang Kau kutuk ya Allah. Amin. Jauhkanlah kami dari kejengkelan dan amarah yang ada di hati kami. Amin. Jauhkanlah kami dari perbuatan-perbuatan kasar dari kami ya Allah. Amin. Ya Allah,
Dekatkan kami dengan kesabaran-Mu ya Allah. Amin. Dekatkan kami dengan orang-orang yang soleh. Amin. Ya Allah ya Rozak. Amin. Mudahkan kami dalam mencari rezeki yang halal dan Amin. thayyib di muka bumi ini ya Allah. Amin. Agar hati kami menjadi tenang dan Amin. tentram ya Allah. Amin. Dan kami bisa memberikan sebagian rezeki kami di jalan-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami mohon agar Engkau mudahkan kami dalam menyelesaikan segala urusan dunia kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Mudahkan kami dalam menyelesaikan apa yang kami kerjakan di muka bumi ini ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu-lah kami menyembah dan hanya kepadamu-lah kami meminta pertolongan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, para pemirsa Bengkel Hati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga doa tadi mampu menyejukkan hati kita, mampu meluluhkan semua kekerasan yang ada di dalam hati kita. Ustaz, terima kasih atas segala nasihat dan ingatan untuk kita semua. Pemirsa, terima kasih atas segala perhatian. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Kembali lagi nantinya tentu masih bersama Dai Zaki dan Ustaz Danu di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi